Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haji Ali Taba, Ketua Balai Adat Keariaan Tangerang, sebuah lembaga budaya yang didirikan oleh para keturunan Tiga Raksa dengan misi besarnya adalah pada penggalian sejarah, pelestarian serta pengembangan seni budaya Tangerang Raya secara umum. Dan kali ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, maka sebagai Ketua Balai Adat Keariaan Tangerang, saya harus banyak menerima pertanyaan dari berbagai kalangan terkait dengan isu besar di daerah Tangerang, tepatnya di daerah kawasan terhubung dengan daerah Teluk Naga, yang secara kultural bagi Tangerang tentu saja ini terkait langsung dengan sejarah besar Tangerang Raya, yang kebetulan di akhir perjalanan sejarah sekarang ini wilayah tersebut ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Sebagai Ketua Balai Adat Keariaan Tangerang, mau tidak mau banyak orang yang bertanya kepada saya tentang hal itu. Bagi saya, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua Balai Adat Keariaan Laut ini, tentu saja saya cuma punya satu kata yang menurut saya paling tepat, bahwa pemagaran laut adalah sebuah kejahatan besar. Ini kejahatan yang tidak menyangkut harkat martabat kehidupan para nelayan, tetapi juga kejahatan yang terkait langsung dengan sejarah keberadaan Kabupaten Tangerang, karena semua wilayah yang ada di kawasan yang sekarang sedang menjadi topik pembicaraan itu terkait langsung dengan sejarah Tangerang sejak awal. Pemagaran laut, kalau kita lihat, kita tidak perlu banyak menggali berbagai hal untuk berpendapat, karena sudah cukup jelas di dasar negara kita, Pancasila, itu sudah demikian gamblang bahwa semua yang ada di tanah air Indonesia itu diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat yang harus diperlakukan dengan seadil-adilnya. Tidak bisa tidak, itulah dasarnya. Kemudian di Undang-Undang Dasar bahkan diuraikan dengan lebih jelas bahwa semua kekayaan negara dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Jadi ketika ada seseorang atau sebuah korporat yang berani-beraninya membuat langkah-langkah untuk penguasaan terhadap lahan-lahan umum, maka itu sebuah kejahatan besar. Dan apalagi kalau kita lihat dari berbagai tayangan, dari berbagai komentar para pakar, dari hasil penelitian, jelas sekali bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Maka saya berpendapat kejahatan besar ini harus diusut benar-benar tuntas, semua pelakunya dari mulai yang paling bawah sampai yang paling atas harus ditindak dengan tegas dan harus dikenai hukum dengan seadil-adilnya. Siapapun yang ada di dalam konspirasi kejahatan ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena siapapun yang ada di dalam konspirasi jahat ini, maka mereka semuanya adalah penjahat. Kalau ada di dalamnya itu aparat-aparat di bawah, dari mulai tingkat desa, RT, RW terlibat ke dalam konspirasi itu, maka RT, RW itu adalah penjahatnya, lurah adalah penjahatnya. Kalau itu juga terkait langsung, ternyata di dalam konspirasinya itu ada pemerintahan ke atasnya, bahkan sampai presiden sekalipun, maka presiden itu adalah penjahatnya. Jika ada di dalam itu semua elemen-elemen masyarakat, tokoh-tokoh yang berkepentingan yang harusnya menyelamatkan aset negara ini, menyelamatkan kepentingan masyarakat, siapapun yang ada di dalam konspirasi jahat ini, maka dia adalah para penjahatnya. Kalau RT terlibat di situ, maka dia adalah RT penjahatnya. Kalau dia lurah ada di situ, maka dia adalah lurah penjahatnya. Kalau dia guru ada di situ, maka dia adalah guru penjahatnya. Kalau di situ ada pejabat pemerintahan, maka dia adalah penjahatnya. Aparatur polisi, maka dia penjahatnya. Tentara ada di konspirasi itu, maka dia adalah penjahatnya. Presiden ada di konspirasi itu adalah penjahatnya.
ya, maka semuanya harus ditindak. Bahkan kiai yang ada di dalam konspirasi itu juga adalah penjahatnya. Mereka semuanya harus ditindak karena ini sebuah kejahatan besar, kejahatan yang tidak hanya merusak kepentingan masyarakat nelayan di sepanjang pantura yang terhalang oleh pagar itu, tapi juga kejahatan kultural karena keberadaan pagar itu benar-benar sudah merusak strata kultur budaya masyarakat nelayan, masyarakat Tangerang yang pada umumnya. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa atas masalah ini saya berharap kepada Bapak Presiden Prabowo yang saya yakin sekali dengan nasionalisme beliau, di mana beliau masih terlihat sekali jiwa patriotisme yang ada di dalam dirinya. Saya yakin beliau mampu bersikap seadil-adilnya dan setegas-tegasnya menindak semua orang-orang yang terlibat dalam kejahatan besar ini. Dan saya yakin beliau tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Sabta Marga, apalagi beliau juga adalah dulu pejuang di RPKAD yang kita tahu bahwa beliau punya kapasitas dan punya kemampuan, punya rasa nasionalisme yang sangat tinggi. Sekali lagi saya berharap pada Bapak Presiden Prabowo benar-benar bisa menindak semua para pelaku kejahatan ini dan bisa menegakkan keadilan bagi masyarakat yang ada di sepanjang pantura, bukan cuma di Tangerang, karena ternyata berbagai informasi di media massa sudah sama-sama kita dengar, sudah sama-sama ketahui, di berbagai media sudah banyak ditayangkan dan kita mendapat gambaran betapa kejahatan ini demikian masif, terstruktur, dan bahkan ini dilakukan dengan cara yang sangat luar biasa sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu, bahkan juga banyak pejabat yang bilangnya tidak tahu tapi sebenarnya sungguh-sungguh tahu bahwa yang pagar yang di laut itu bukan cuma di Tangerang, ternyata di Bekasinya, di Indonesia Timurnya, di mana-mana banyak sekali. Artinya kejahatan tingkat nasional yang kita butuh benar-benar dari pemimpin negara kita untuk bergerak cepat menindak semua kejahatan ini. Semoga kita bangsa Indonesia dilindungi oleh Allah SWT. Dan oleh karena itu, sebagai Ketua Balai Adat Kearian Tangerang, kita merasa berkewajiban untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang di Pantura, di daerah Kronjo, di desa Kohod, di sekitaran Mauk dan Teluk Naga, untuk sama-sama berjuang demi bangsa dan negara dan demi Tangerang pada khususnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.